Teknologi pengolahan pangan modern telah memudahkan manusia dalam mengolah makanan dengan lebih efisien. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hai teman-teman, di era modern sekarang ini, teknologi tentunya memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengolahan makanan. Teknologi pengolahan pangan modern telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara kita mengolah makanan dengan cara yang lebih efisien dan berkualitas. Tentunya hal ini juga memudahkan manusia dalam prosesnya. Memangnya apa sih itu teknologi pengolahan pangan modern? Jadi, teknologi pengolahan pangan modern adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang diterapkan pada industri pangan secara modern untuk menghasilkan makanan yang lebih berkualitas, aman, dan mudah disimpan. Teknologi pengolahan pangan modern melibatkan berbagai proses dan teknologi untuk mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain yang lebih enak, aman, dan mudah disimpan. Lalu jenis-jenisnya apa sih? Jenis-jenis teknologi pengolahan pangan terbagi atas 3, yaitu fisik, thermal, dan non-thermal. Nah, pada pengolahan fisik terbagi atas 5 cara. Pertama, penyortiran, yaitu mengelompokkan bahan-bahan pangan menjadi beberapa kelompok sesuai ukuran, bentuk, maupun warnanya. Yang kedua, pencucian, yang bertujuan untuk memisahkan kontaminasi ataupun kotoran dari bahan pangan. Yang ketiga, yaitu pemotongan. Pemotongan yaitu proses memotong bahan pangan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar memudahkan penyimpanan. Dan kemudian proses cara yang keempat yaitu penggilingan, dengan menggiling bahan pangan biasanya berupa bahan protein seperti daging untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berbentuk buliran dengan menggunakan bantuan mesin. Nah, yang kelima, pengemasan yaitu mengemas bahan pangan sesuai bentuk dan ukuran wadah yang dapat menampung bahan pangan agar dapat menyimpan dalam jangka waktu yang lama dan membantu proses distribusinya. Teknologi pangan yang kedua yaitu pengolahan teknologi pangan thermal. Terbagi atas 4 cara. Ada pasteurisasi, sterilisasi, pendinginan, dan pembekuan. Pada proses pasteurisasi yaitu menghangatkan bahan pangan pada suhu tertentu untuk mengurangi jumlah mikroorganisme dalamnya. Sedangkan pada proses sterilisasi itu menghangatkan bahan pangan dalam suhu tertentu untuk memusnahkan mikroorganisme berbahaya di dalamnya. Nah, yang ketiga dan yang keempat, pendinginan dan pembekuan. Pada pendinginan mengurangi suhu pada bahan pangan agar dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalamnya, dan pada proses pembekuan mengurangi suhu pada bahan pangan agar pertumbuhan mikroorganisme di dalamnya terhenti dan menjaga proses penyimpanan yang tahan lama. Nah, jenis teknologi pengolahan pangan yang ketiga yaitu pengolahan non-thermal. Pengolahan non-thermal hanya terbagi atas 3, yaitu pengeringan, fermentasi, dan iradiasi. Pada proses pengeringan itu bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan pangan agar bahan pangan dapat bertahan lebih lama. Kemudian pada proses fermentasi, bahan pangan menggunakan bantuan mikroorganisme untuk menciptakan bahan pangan baru yang kandungannya lebih kompleks. Dan yang terakhir, iradiasi, menggunakan bantuan radiasi untuk membunuh atau memusnahkan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Terus manfaatnya untuk kehidupan apa ya? Manfaat teknologi pengolahan pangan modern dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Yang kedua, memperpanjang umur simpan bahan pangan.
Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman pangan. Yang kelima, mendukung ketahanan pangan dan gizi. Yang keenam, mengurangi kerusakan dan pembusukan pangan. Dan yang terakhir, mendukung diversifikasi produk pangan. Pasti ada dampak positif dan negatifnya kan? Tapi apa ya? Dampak positifnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pangan. Hal ini meningkatkan ketersediaan pangan dan fasilitas terhadap pangan, sehingga meningkatkan kesejahteraan manusia. Kedua, mengurangi limbah pangan. Hal ini membantu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Yang ketiga, mendukung industri pangan. Hal ini mendukung industri pangan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan serta memvalidasi manajemen raja pasokan. Dampak negatifnya, yang pertama, potensi kerusakan nutrisi, di mana penggunaan pupuk organik berlebihan dapat merusak nutrisi tanah, mengurangi kesuburan tanah, dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penciptaan senyawa berbahaya, di mana menggunakan bahan kimia dalam pertanian dapat menciptakan senyawa berbahaya yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, dampak lingkungan, di mana kerusakan lingkungan dapat berupa seperti pencemaran air, kerusakan lingkungan dan tanah, serta kerusakan ekosistem. Contoh penerapannya apa ya? Nah, untuk contoh dari hasil dari teknologi pengolahan pangan ada beberapa contoh, yaitu misalnya pada pasteurisasi. Pada pasteurisasi contohnya pada susu dan juga jus buah. Kemudian ada pada sterilisasi, contoh sterilisasi ini contohnya yaitu pada susu kemasan. Yang ketiga, pendinginan, yaitu contohnya buah dan sayuran. Yang keempat, ada pembekuan, misalnya pada daging, ikan, dan sifat lainnya. Yang kelima, ada penggilingan, contohnya pada kacang-kacangan. Yang keenam, ada fermentasi, contohnya pada susu, yogurt, dan juga tepung. Dan yang terakhir, ada iradiasi, contohnya pada daging dan sayur-sayuran. Teknologi pengolahan pangan modern telah memudahkan manusia dalam mengolah makanan dengan lebih efisien, tentunya dengan tetap memperhatikan kandungan gizi makanan yang dihasilkan. Teknologi ini tentunya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Tetapi jika tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya teknologi ini akan berdampak negatif.